Maka kita disebut makhluk sosial. Di dalam segi sosial, Mbah Yai juga menciptakan suatu cara kefahaman menurut syariat. Syariat apa? Tata cara kehidupan yang bisa dilihat oleh mata. Itu contoh Bapak Kapolsek, Kang Gatot, itu ke kantor. Itu juga merupakan isi bidang. Bapak asisten perekonomian pembangunan perekonomian Kang Yudi ke kantor atau kunjungan kerja di pertanian mana atau di industri mana, itu juga termasuk isi bidang. UT namanya. Pengeterapannya dengan lillah, lirasul, lilghos. Kok lillah? Apa itu yang dimaksud lillah? Lah, arti daripada lillah adalah dalam segala gerak-gerik kita. Pokoknya tidak maksiat. Tidak yang dilarang Allah. Tidak yang merusak masyarakat. Tidak yang merusak keimanan. Tidak yang merusak moral. Kita niat ibadah kepada Allah. Dasarnya apa? Kok lillah. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada aku. Quran surat Ad-Dariyat 56. Artinya gini. Dalam surat Ad-Dariyat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Ad-Dariyat 56 Quran. Insun Allah ora bakal nggawe manusia lan jin kejaba ibadah marang aku. Jadi ibadah itu diperintah Allah. Kita ibadah diperintah Allah SWT. Kalau kita ibadah tidak diniati ikhlas, maka kita akan linapsi, rugi, mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti perintah Allah. Karena apa? Karena kita manusia punya keinginan, yaitu nafsu. Dewa nafsu. Sebenarnya nafsu kan apa? Minapunten. Nafsu itu diberikan kepada manusia biar kita punya keinginan. Keinginan menang. Tentunya tujuan Allah kemenangan yang mendapat itu. Kemenangan yang membahagiakan orang lain. Kemenangan yang menciptakan kenyamanan orang lain dan diri kita. Tapi sayangnya nafsu itu lemah. Nafsu dipengaruhi setan. Sehingga nafsu berontak kepada Allah lagi. Sehingga kita melupakan perjanjian kepada Allah di alam roh. Di alam roh Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan diri kita. Sebelum kita dititipkan ke dalam segumpal daging di dalam rahim ibu kita. Apa perjanjian antara roh dengan Allah Subhanahu wa taala? Perjanjian itu menghasilkan tiga piagam. Ingkang pertama, roh berjanji di mata Allah Subhanahu wa taala. Janji ini pun menghasilkan dua perkawis. Sepindah. Roh mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan Allah sesembahan. Ingkang kaping kalih, roh mengakui Rasulullah SAW sebagai abduhu wa rasulullah, sebagai abdu Allah sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita taati aturan-aturannya. Piagam kedua atau piagam ingkang angka kalih. Nggih menika. Roh berjanji di mata Allah sebagai Rabb, berjanji bakal
ibadah dumateng Allah. Taat dumateng aturan Kanjeng Nabi. Piagam yang nomor 3. Utawi piagam yang nomor 3. Roh berjanji kepada Allah bakal menjauhi setiap larangan Allah, menjauhi setiap aturan Kanjeng Nabi. Di situ. Terus kemudian roh ditiupkan ke dalam segumpal daging. Dikandunglah ibu kita 9 bulan kemudian dilahirkan. Di saat dilahirkan kita dilupakan semuanya oleh Allah. Memang sengaja dilupakan. Kemudian dengan bertambahnya umur, Allah memberikan ingatan, bertambah umur, tambah ingatan, bertambah umur, tambah ingatan. Tapi ironisnya, di sela-sela yang seharusnya tambah ingatan, kegoda oleh setan yang ada di dalam hati. Sehingga roh itu menyimpang dari aturan Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia di saat balik ada yang tetap taat pada Allah. Ada yang setengah taat. Ada yang setengah balelo. Ada yang balelo pada Subhanahu wa ta'ala. Di sini dalam perjuangan dia Allah Subhanahu wa ta'ala memilih seorang insan arif billah kamil mukamil. Di mana insan arif billah kamil insan yang dipilih untuk membenahi umat manusia, yaitu Mbah Romoyo Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrahu. Beliau menciptakan aturan-aturan yang tertuang di dalam kefahaman kehidupan tadi. Itu dasarnya daripada li Rasul. Kemudian setelah lillah, birasul, bilah. Apa itu bilah? Kalau kita tidak paham bilah, mana mungkin kita bisa menerapkan apalagi melakukan. Itu bilah. Itu pengertian dalam redaksi itu dituliskan. Segala gerak-gerik kita, baik syariat, torekot, hakikat, makrifat. Pokoknya yang tidak maksiat. Kita menyadari. Yang menciptakan, menggerakkan, menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu billah. Dasarnya la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kata Allah yang maha agung. Dasarnya billah. Setelah itu kemudian li Rasul. Apa itu li Rasul? Pengertian li Rasul. Segala gerak-gerik kita, baik zahir maupun batin, baik syariat maupun hakikat, kita niati mengikuti tuntunan beliau Rasulullah SAW. Apa dasarnya? Dan tidaklah saya menciptakan Nur Muhammad kecuali mengutusnya untuk rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya 56 kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di sini. Dan tidaklah saya mengutusmu wahai Muhammad, dan tidak saya menciptakan kamu Nur Muhammad hanya untuk pemberi rahmat seluruh alam. Di sini. Jadi beliau itu menciptakan suatu jalan untuk ibadah kepada Allah, tidak anggar menciptakan. Beliau mengikuti kalamullah. Beliau mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran satu-satunya pegangan orang Islam yang terkuat. Maka itu beliau disebut Al-Haq, Al-Aktab, Al-Ghos, Al-Mutlaq, Yaman, Miftah Kalamullah, Ra'uhu Wusulihi. Itu beliau. Beliau di samping beliau itu ya di samping Kubul Aktab. Beliau juga termasuk orang yang dipercaya sebagai pembawa kunci Al-Quran.
yaitu Yaman Miftaka Kalamullah. Yaman orang yang dipercaya sapa arane manungsa. Miftaka kunci Kalamul Al-Qur'an. Yaman Miftaka Kalamullah. Sapa arane manungsa sing dipasrai kunci kelawan Al-Qur'an. Di samping itu beliau juga ra'uhu sulihi. Apa dasarnya? Alaika rabbini bi'idnillah. Wangdur ya sayyidi binadroh. Musilatillah khadir taliyah. Di sini dititik beratan pada musilatillah khadir taliyah. Yaitu radiasi batiniah. Bimbingan beliau yang menghantarkan kita soal kepada Maha Luhur Tuhan kita. Musilatin ilah hadrati aliyah. Itu. Terus kalau di dalam yuti, bagaimana pengeterapannya? Di dalam syariat, misalkan Kang Gatot utawi Kang Yudi itu ke kantor atau kunjungan atau apalah tugas kantor. Saya ke kantor niat derek perintah Allah, niat derek sunnah Rasulullah, niat derek bimbingan Al-Ghos. Otomatis tanpa kita sadari kita sudah melakukan surat Ad-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah melakukan itu tanpa kita sadari. Kita sudah dibaca kepada Allah. Dalam arti belum minanas. Kemudian saya kantor niat mengikuti tuntunan Rasulullah, mengikuti bimbingan, mengikuti sunnah Rasulullah. Tanpa kita sadari, kita melakukan perintah Allah yang artinya wama alsanaka ila rahmatal alamin. Itu melakukan itu tanpa kita sadari. Otomatis kita sudah melakukan perintah Allah di dalam mengikuti sunnah Rasul. Kita mengikuti bimbingan Ghos zaman. Sudah pasti kita mengikuti. Bangdur ilayya sayyidi binadroh. Musilatillah qadar taliyah. Kita sudah mengikuti bimbingan beliau tanpa kita sadari. Terus untung ruginya apabila kita tidak mengikuti bimbingan beliau apa? Yang pertama, saya terangkan daripada yang lil ghos dulu. Kalau kita tidak lil ghos, otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Usaha kepada Allah tanpa didampingi guru atau arif billah insan kamil, didampingi setan. Man lam yakullahu syaitani sayakahu. Kita ibadah artinya hubungan kebelumian nas. Seperti yang saya katakan tadi. Saya siapapun lah ke kantor tanpa niat mengikuti sunnah Rasul, tanpa niat mengikuti perintah Allah, tanpa niat mengikuti sunnah Rasul, tanpa niat mengikuti bimbingan Al-Ghos, maka kita sia-sia hanya mendapatkan hasil lahir. Tapi intinya kita mengikuti setan. Man lam yakullahu syaitani sayakahu. Barang siapa kepada Allah tanpa didampingi arif billah kamil mukamil gurunya setan atau didampingi setan. Intinya beliau itu mengajak kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, menjadikan kita menjadi golongan orang mutakin, orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hadirin hadirat, bagaimana rasa terima kasih kita kepada beliau? Kalau kita tanya khususnya diri saya sendiri, teman-teman pengamal, podo wae podo nderek Mbah Romo Yai. A'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tanya podo wae podo nderek Mbah Romo Yai.
Sekarang, kalau memang itu seperti itu, di saat nyun ngapunten, bibir sampean, lidah sampean berucap, kula nderek Mbah Rama Yai. Kemudian pertanyaan saya, dengan pertanyaan yang pelan, dengan penuh perasaan, saudaraku pengamal, Sawakitiyah, apakah benar dirimu nderek Mbah Rama Yai? Kalau benar, apakah benar di hatimu, saudaraku, hanya ada satu orang, yaitu Mbah Rama Yai? Apakah benar seperti itu, saudaraku? Kalau memang benar, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang benar, semuanya pasti akan berada dalam organisasi yang diciptakan Mbah Yai, yaitu PSW yang berbendera hitam. Tapi kenapa dalam perjuangan Wakidiyah banyak bendera dan sebagainya? Maaf, dikarenakan hati saudaraku masih ada yang lain, sehingga tidak melakukan ilghos. Hati-hati, kalau kita tidak melakukan ilghos, tidak mengikuti bimbingan beliau dalam yu'ti, otomatis kita ibadah kepada Allah dalam arti qablun nas maupun qablun Allah dalam segala bidang kehidupan. Kita didampingi setan. Man lam yakullahu syaitan isakahu. Kita batal didampingi beliau karena syariat di bidang kita tidak mengikut beliau. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binadurrah musilatinil hadrati aliyah. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binadurrah musilatinil hadrati aliyah. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binadurrah musilatil hadrati aliyah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, setiap hari, setiap saat, bahkan setiap habis sholat waktu kita selalu ya ayyuhal ghausu salamullah. Ya Ghos, kawula sampai akan salam Allah kepangkan panjenengan. Alaika rabbini biidnillah. Bimbing dan didiklah diri kami kanthi idza subhanahu wa ta'ala. Wangdur ilayya sayyidi binadroh. Pancari batinah kami dengan sinar nadrahmu, dua pimpinan kami. Duhai Ghosda Zaman musilatin ilah hadrati aliyah. Bimbingan nadrah menika radiasi batiniyah. Yang ngeterakan kula soal menghadap mahardon kawula. Setiap saat kita mohon kepada beliau bimbingan. Setiap saat kita mohon kepada beliau didikan. Setiap saat kita mohon pancanadrah beliau sebagai musilatin ila hadrati aliyah, di mana fungsi beliau sebagai ra'uf usulihi, pengantar roh kita kepada Allah melalui kajian Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak akan bisa menghadap beliau. Maka itu kalau beliau tidak mendampingi kita dalam usaha pada Allah, maka kita akan didampingi setan. Terus apa? Kenapa? Kenapa? Kau dampingi beliau, tidak dampingi beliau, dampingi setan. Karena kita terlepas dari musilatin lil hadrati aliyah. Ya.
Kalau kita sudah terlepas dari musilatin bil hadrat aliyah, maka kita putus dengan beliau dan setanlah yang mendampingi kita. Apa yang dimaksud arif billah? Orang yang arif, orang yang selalu berhubungan kepada Allah, orang yang selalu menyadari bahwa dirinya selalu dalam penciptaan Allah, selalu dalam kehendak Allah, selalu dalam gerak-geriknya yang digerakkan Allah. Itu arif billah. Kamil mukamil apa? Kamil orang yang sempurna. Mukamil orang yang bisa menyempurnakan orang lain tanpa terkecuali, tanpa terbatas oleh ruang, waktu, tempat, dan jarak. Itulah insan arif billah kamil mukamil. Oleh karena itu janganlah kita memandang remeh beliau sebagai insan kamil. Pak, insya Allah, kalau kita tidak dampingi beliau, maka kita akan tidak sampai kepada Rasulullah. Karena syaratnya kita usah kepada Allah harus melalui Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Quran dan seakan menciptakan Nur Muhammad kecuali pemberi rahmat seluruh alam. Hadirin hadirat, secara otomatis kalau kita tidak mendapatkan bimbingan beliau, kita dilepas beliau, maka kita tidak mungkin sampai ke Kanjeng Nabi. Karena kita sampai ke Allah harus melalui makom. Makom apa? Tempat atau tingkatan, yaitu makom bihaqqatil Muhammadiyah. Terus bagaimana agar kita sampai ke makam bihaqqatil Muhammadiyah? Kita harus menjadi orang wakidiyah. Orang wakidiyah itu syaratnya lillah, lirasulil ghos, birasul, bil ghos, di dalam hakikat. Kemudian pengetarapan itu menjadi makrifat, yaitu menyadari segala gerak-gerik kita yang menciptakan, menggerakkan, menjadi Allah. Itulah alam wakidiyah. Kalau kita sudah di makam wakidiyah, otomatis kita sampai ke makam bihaqqatil Muhammadiyah. Terus kalau ke makam bihaqqatil Muhammadiyah, otomatis kita sampai makam akadiyah. Makamnya Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, kalau kita tidak sampai ke makam bihaqqatil Muhammadiyah, otomatis tidak sampai ke makam akadiyah. Syaratnya ke makam bihaqqatil Muhammadiyah, kita harus sampai ke makam wakidiyah. Artinya, kalau kita tidak sampai ke makam wakidiyah, atau menjadi golongan orang mutakin, atau menjadi golongan orang yang bertakwa kepada Subhanahu wa taala, atau menjadi golongan wong kang nyuci Subhanahu wa taala, maka kita tidak sampai di makam bihaqqatil Muhammadiyah. Kalau kita tidak sampai makam bihaqqatil Muhammadiyah, maka kita tidak sampai makam akadiyah. Maka kita tidak sampai kepada Allah usul. Itulah penjabaran kalau kita tidak didampingi arif billah kamil, didampingi setan. Karena syaratnya sampai ke makam akadiyah, kita sampai ke makam bihaqqatil Muhammadiyah. Kenapa demikian? Karena yang mampu sampai makam akadiyah hanya para nabi dan rasul. Sebagaimana kita harus sampai nabi dan rasul, harus ke makam wakidiyah. Kalau kita tidak di makam wakidiyah, maka tidak ada yang mengantar kita ke makam bihaqqatil Muhammadiyah ini. Jadi intinya sudah pas. Kalau kita tidak didampingi arif billah kamil, maka didampingi setan. Kita tidak bisa menjadi makam wakidiyah.
Kalau kita tidak menjadi wakitiyah, maka kita tidak bisa di makam Bihaqatul Muhammadiyah. Kalau kita tidak bisa di makam Bihaqatul Muhammadiyah, maka kita tidak bisa di makam Ahmadiyah. Itulah tahapannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami semuanya. Dan mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan walaupun saya menyampaikan dengan penuh tergagap-gagap, dengan penuh kekasaran, tidak sopan, Allah jadikan semua ini barokah. Allah jadikan manfaat. Allah jadikan maslahah. Sehingga dalam kehidupan kita, untuk melangkahkan kehidupan di dunia ini, menjadi bayatun thayyibatun barakun ghafur. Roh jinawi selama-lamanya, khususnya masyarakat Nganjuk, hubungan mesra dengan pimpinannya, dengan bapaknya, yaitu Kang Tamarhen, dengan bapak keamanannya, yaitu Kang Gatot, dengan bapak perekonomian, yaitu Kang Yudi. Mudah-mudahan Allah memberikan peningkatan keimanan kita, peningkatan ibadah kita, peningkatan kebahagiaan kita, peningkatan kesehatan kita, peningkatan ekonomi yang diri SWT. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dijauhkan dan dilindungi dari godaan setan terkutuk. Dilindungi dari gangguan-gangguan yang datang dari setan atau dari nafsu kita sendiri. Juga sihir-sihir menyesatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keberhasilan dalam rangka melakukan perintah Allah. Kemudahan dan keberhasilan dalam rangka menjauhi larangan Allah. Kemudahan dan keberhasilan dalam rangka mengejontahkan Nabi Rasulullah SAW. Kemudahan dan keberhasilan dalam rangka melakukan bimbingan belajar zaman. Sehingga kita termasuk golongan wakitiyah. Golongan orang mutakin. Golongan orang yang mendapat itu SWT. Sehingga kita bisa mengalami kebahagiaan lebih dari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirat yang kami hormati, marilah kita sowan kepada Mbah Romo Yai, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada Allah untuk memohon ampunan kepada para leluhur kita, pada orang-orang telah mendahului kita, khususnya orang tua kita yang di alam sana. Dengan doa kita mudah-mudahan Allah memberi kenikmatan orang-orang yang sudah meninggal di alamnya. Diberikan kebahagiaan, diberikan alam kubur yang indah, yang penuh wangian, yang luas, yang terang, dan baik, bagaikan kamarnya pengantin baru. Khususnya para orang tua kita, ibu kita yang telah melahirkan kita yang sudah meninggal. Monggo. Dengan adab yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tidak beradab, akhirnya doa kita ditolak. Kalau doa kita tertolak, kita yang menanggung dari Allah. Karena kita sebagai tokoh-tokoh yang mana dipercaya Allah untuk membangun setiap sudut bidang kita masing-masing. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya sayyidi ya jalos. Ila hadrati Syekhuna wa murabbina barama yajidu majmur qaddasal. Ila hadrati Mbak punya jasa itu anak mulwahidi wa wanihi wa sairi auladna radha utamal Fatihah.
Assalamualaikum ya Imam ila hadrati imamaini wakilu ghuswatu zaman al-fatihah. Assalamualaikum ya khalifatullah Imam Al-Mahdi ila hadrati khawitaullah Imam Al-Mahdi al-fatihah. Assalamualaikum ya Nurul Sayyidil Khidri Salam ila hadrati mana begitu salam al-fatihah. Assalamualaikum ya Baba Rahmah ila hadrati ya Baba Rahmah al-fatihah. Assalamualaikum ya man la ilaha illallah ila hadrati ya man la ilaha illallah al-fatihah. Hadirin hadirat yang kami hormati, mulai awal tadi saya sudah matur pada panjenengan diganjak banyak tokoh-tokoh yang hebat. Sebelum kita lakukan mujahadah, izinkan saya kembali hadiah fatihah dan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya ngaliman ila hadrati ya ngaliman al-fatihah. Assalamualaikum ya Isa ila hadrati wali Said al-fatihah. Assalamualaikum ya rohi kanjeng jimat ila hadrati ila rohi kanjeng jimat al-fatihah. Ini ada yang terlupa. Di malam hari ini sebenarnya ada acara yang tidak kalah pentingnya, yaitu Sohibul Bait Gus Bayu mengadakan khol orang tuanya. Mari kita salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Mbak Yai Suja. Assalamualaikum ya Bunyi Suja. Ila hadrati Mbak Yai Suja wa ila hadrati Mbak Yai Suja. Al-Fatihah. Mudah-mudahan semoga memberikan nikmat beliau-beliau yang kami sebut dan kami hadiah di atas.